Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar di pinjaman online baik legal maupun ilegal. Ojo kendor. Sekali lagi, sama-sama kita katakan ojo kendor. Jangan pernah kendor semangatmu atas ancaman-ancaman teror yang saat ini terjadi. Ya, bodoh amat. Kita harus berlakukan bodoh amat. Bomat ya, sekarang yang terkenal yang Bomat ya. Kali ini saya akan bahas keributan yang terjadi antara DC Aku Laku dengan nasabah yang gagal bayar. Bagaimana keributan ini bermula dan bagaimana nasabah ini berhasil menanggulangi keributan tersebut. Simak videonya, semoga ini membangun mental kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada di tengah-tengah kalian yang saat ini sedang gagal bayar ya. Ada terus membersamai kalian semua, kita sama-sama belajar lewat channel YouTube ini. Insya Allah channel yang tepat untuk kalian semua, untuk kita sama-sama belajar, sama-sama melihat bagaimana ancaman teror setiap hari terjadi. Update di channel inilah, dikupas tuntas semuanya agar Anda menjadi cerdas dan makin berwawasan lebih lagi ya. Semoga teredukasi dengan video-video yang hadir setiap hari, 3 kali sehari, ada siang, ada sore, dan ada malam hari. Silakan tengok video-video yang kita sajikan di sini ya. Nah, kawan-kawan, sebelum kita menampilkan video tersebut ya terkait masalah keributan antara DC Aku Laku dengan nasabah yang gagal bayar, saya mengajak teman-teman semua yang belum mensupport dan mendukung channel ini, silakan bantu support, bantu dukung channel ini dengan cara mudah, gratis. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya kawan-kawan, agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya ya, ada 3 kali ya. Dan teman-teman yang mau join untuk saling sharing di grup Facebook, silakan join dan bergabung di sana. Dan alhamdulillah sudah 43.000 orang ya bisa tergabung di sana. Mudah-mudahan ini menjadi wadah terbaik ya yang anti spam pinjol, anti DC pinjol, tidak ada juga joki pinjol di sini, benar-benar murni semuanya korban dari pinjaman online untuk saling sharing dari Sabang sampai Merauke. Silakan ya tergabung, hanya orang-orang tertentu. Hanya akun-akun tertentu, hanya akun yang mematuhi aturan yang bisa gabung. Mohon maaf kalau misalnya Anda minta pengecualian atau minta bisa dimasukkan sementara akunnya tidak memenuhi syarat. Saya tidak bisa membantu karena itu adalah urusan admin. Admin sudah menetapkan bagaimana aturan mainnya. Jadi ya tidak bisa hanya untuk memasukkan 1 orang, 2 orang lalu sistem dibuka begitu aja ya, nggak bisa ya, mohon maaf karena 43.000 saja sudah bisa bergabung, masa kalian tidak ya. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya kasih ya, iklan-iklan lewatnya. Simak video kali ini yang cukup penting buat kalian agar kalian makin berani ke depannya menghadapi apapun teror dan ancaman, sekalipun datang DC-nya. Kita lihat DC ribut ya, DC Aku Laku ribut dengan nasabah. Simak videonya, jangan skip biar tidak ada informasi yang terlewat. Ini dari teman kita nih, baru banget didatangi DCAL sampai gemeteran, kaget banget, bingung mau jawab kenapa harus gemetaran sih. Yuk kita lihat ya, apa sih yang bikin gemeteran seperti ini ya, nanti kita sama-sama belajar. Di aplikasi, jadi sampean pinjam semuanya sama. Kredivo juga gini mbak, semuanya Aku Laku, Shopee, Lazada sama. Nggak kayak gitu, emang sampean itu mempersulit. Ada surat lembarannya, aku pernah juga. Ini suratnya ini. Nah, bener nggak ini sampean? Kita cocokkan. Iya, iya. Kan masih surat lembaran biasanya dapat ada surat tugasnya gitu loh buat penarikan. Itu yang nama untuk saya. kredit ambil motor mbak, itu namanya suratnya. Nah, ini katanya yang membuat gemeteran. Harusnya sih nggak gemeteran. Apa yang gemeteran? Apa yang harus digemetarkan?
Kalau nggak makan sih nggak apa-apa ya, gemeteran ya, lapar gitu ya. Nah, tadi si nasabah ini sebenarnya sudah cukup berani menanyakan ya, walaupun mungkin kelihatan gugup ya kawan-kawan. Ya wajar ya, untuk kali pertama kalau ketemu ya wajar kayak gini ya. Jadi menanyakan surat tugas yang lembaran gitu ya. Surat tugas yang hard copy maksudnya. Surat tugas yang dibawa ya saat offline atau menagih ke nasabah. Namun si DC ini tetap ngotot dari aku-lakunya. Ini loh, surat tugas itu ini loh, ada di handphone. Ini ada di sini. Ini ada di aplikasi. Kalau ada di aplikasi atau online, sudah nagihnya online aja, nggak usah nagih datang ke tempat dari nasabah yang gagal bayar ya. Mudah kok. Cara membalikannya. Cukup bilang ya udah, kalau nggak punya surat tugas yang distempel basah, surat tugas yang tercetak, ya sudah Anda pulang saja. Kami butuh surat tugas yang tercetak. Surat tugas loh. Begini ya, saya cuma kasih tahu ke kalian semua, jangan mau dibodohin, jangan mau dibohongin seperti ini ya. Surat tugas itu di print, dicetak, di atasnya ada kop suratnya, lalu dia tanda tangan dan di stempel basah. Itu surat tugas. Kalau mereka memperlihatkan seperti itu, suruh pulang saja. Sama kok. Surat tugas misalnya begini nih, ada surat tugas kunjungan dari PLN. Dia memperlihatkan, Bu, ini surat tugasnya. Enggak di handphone, enggak. Itu surat tugas untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya mengecek rumah Anda atau ada sensus. Ini Bu, saya petugas sensus, ini surat tugas saya. Enggak di handphone. Ini aplikasi pinjol, ngadi-ngadi. Surat tugas hanya ada di handphone, hanya ada di aplikasi. Ya sudah, lu nagihnya nagih secara online saja. Nggak usah nagih langsung datang ke rumah nasabah kalau kayak gitu ya. Jadi kalian tetap harus ngotot ya. Nggak ada itu alasan surat tugas itu hanya untuk leasing motor, leasing mobil. Nggak bisa. Anda ditugaskan ke rumah nasabah. Anda ditugaskan harus melengkapi semuanya yang dibawa secara offline, bukan secara online. Kawan-kawan, kita harus lebih cerdas lagi ya. Jangan pernah mau ya dikasih alasan seperti itu. Surat tugas hanya via handphone. Kalau begitu Anda nagih via handphone, nggak usah datang ke rumah nasabah. Mudah kok, nggak usah takut ya. Kalian jangan pernah takut dengan hal-hal seperti ini. Jangan pernah bilang bahwa saya gemeteran Pak, didatangi seperti ini. Nggak usah gemeteran. Apa sih yang membuat Anda gemeteran? Ya, mereka DC ini, ya mau DC aku laku, mau DC kredivo atau DC apapun, sama seperti kita makan nasi. Minumnya minum air putih atau minum air teh atau minum apapun ya. Nggak ada yang minum air keras, minum air raksa dan lain-lain. Makannya pun sama, nggak makan paku payung, makan nasi sama dengan kita. Jadi nggak ada yang patut kalian takutkan. Mereka datang, harusnya yang takut itu mereka. Mereka yang takut, karena kalau Anda tidak bayar, berurusanlah mereka dengan perusahaannya, akhirnya mereka bisa kena sanksi, bisa dipecat, atau bisa dikenakan sanksi administrasi lainnya. Itu yang harusnya mereka takuti, bukan Anda yang takut. Jangan kebalik. Gagal bayar apa sih yang menyebabkan gagal bayar itu membuat kalian itu takut? Membuat kalian gemetar apa sih? Yang membuat kalian terlalu terpikirkan atau kepikiran amat sangat hanya gara-gara gagal bayar apa coba? Hanya masuk slik OJK, itu pun kalau dimasukkan slik OJK, hanya masuk apa lagi ya, nggak ada di blacklist, ya itu wajar saja, karena memang kalau mereka punya ketentuan dan aturan, itu pun kalau dimasukkan semua, nggak semuanya dimasukkan slik OJK. Kalaupun dimasukkan slik OJK, apa yang membuat kalian takut? Nggak usah ditakutkan. Itu berarti benar-benar bahwa Allah sudah membuat Anda tidak bisa lagi ngutang riba. Berarti Anda sudah benar-benar dikunci, tidak bisa lagi ngeriba. Mau pinjaman online, mau pinjaman apapun, leasing, perbankan, koperasi, dan lain-lain, sengaja dibuat di lock seperti itu, dikunci ya, dengan slik OJK. Harusnya kalian bahagia. Berarti tidak ada lagi ya cara untuk kalian bisa ngutang riba, berarti sudah benar-benar dikunci. Nah, itu yang cara paling tepat untuk kalian nggak tergoda lagi. Ya, mau sebagaimanapun banyaknya godaan, mau ngelising apapun, ya Anda nggak bisa karena udah kena slik, ya sudah. Ya, berarti Anda memang harus benar-benar hijrah, totalitas hijrah. Nah, kembali ke tadi ya. Paling ancaman-ancaman Anda gagal bayar, dihubungi terus-menerus, diganggu, di WA, atau bahkan mungkin didatangi ya, seperti ini secara offline ya, dipermalukan ke kontak darurat ya, paling hanya itu saja resikonya. Selebihnya nggak ada. Karena resiko yang paling berat itu, gagal bayar itu, resiko yang paling berat hanya ada di DC-nya. Resikonya itu beralih ke mereka, bukan ada di Anda lagi.
Beralih karena mereka ketika Anda gagal bayar, Anda tidak bisa melakukan pembayaran, mereka lah yang kena sanksi, kena dampaknya. Mereka bisa diberhentikan, mereka tidak dapat gaji, mereka dapat sanksi dan lain sebagainya. Sanksinya untuk mereka, resikonya untuk mereka, bukan untuk Anda. Jadi jangan kebalik ya. Pola-pola yang kebalik inilah yang saat ini banyak simpang siur di tengah masyarakat, sehingga masyarakat itu ada yang sampai nekat melakukan aksi bunuh diri akibat kerasnya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para DC pinjaman online ini. Saya ingin mengedukasi kalian semua bahwa tidak boleh ada ketakutan lagi di tengah masyarakat. Ancaman demi ancaman, anggap saja itu hanya guyonan. Anggap saja itu hanya lawakan. Yang memang tidak akan pernah terjadi. Semua ancaman dan teror itu tidak pernah terrealisasi. Semuanya hanya ancaman via online. Karena mereka yang datang secara offline, mereka nggak bakal berani ngancam macam-macam ya. Bisa digebukin masa, bisa dimasak itu nanti di rumah nasabah. Karena kalau kalian masih takut didatangi ke rumah kalian, berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam diri Anda. Didatangi ke rumah Anda, rumah tempat tinggal Anda, tempat biasa Anda beraktivitas setiap hari, tempat Anda istirahat, rumah milik Anda, atas nama Anda, masih takut didatangi, kebangetan. Kebangetan menurut saya ya. Banyak sekali video edukasi dari channel ini, kalian tonton. Semoga membuat kalian makin lagi untuk bisa memahami bahwa situasi seperti ini bukan kita nasabah yang takut, tapi mereka yang takut. Karena kalau Anda gagal bayar, mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa, mereka nggak bisa gajian, mereka auto dipecat. Oke? Kalau kalian paham dan mengerti, silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut. Ancaman lewat online, Anda nggak takut. Ancaman apalagi datang, langsung orangnya datang, si penagihnya ke tempat, ke rumah Anda nggak takut. Apalagi itu, Anda makin berani. Ya, harus lakukan seperti itu. Jangan mau diintimidasi, jangan mau digertak, jangan mau diancam. Kita adalah raja. Kita gagal bayar, mereka sengsara. Mereka sopan, ya kita segan. Mereka nggak sopan, ya arogan, ya kita libas. Itu aja, nggak usah takut ya. Jangan sampai ada kasus-kasus bunuh diri, terus-menerus akibat ancaman teror pinjol, kita selesaikan dengan cara kita. Paham? Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video seperti biasa. Saya kasih kesimpulan buat kalian. Mereka ya tadi kalian melihat video ribut ya, DC-nya aku laku ini tetap ya bahwa Anda itu sebenarnya mempersulit penagihan kami. Kami sudah kasih ini. Ini surat tugas ada di aplikasi Way, bos. Surat tugas ada di aplikasi, lo nagih aja secara aplikasi online. Nggak usah nagih datang ke rumah nasabah. Datang ke rumah nasabah bawa semua kelengkapan. Surat tugas tercetak, di print, ada stempel basah, ada tanda tangan basah dari atasan atau pimpinan Anda. Bawa semua sertifikasi ya, bawa sertifikasi profesi penerangan, bawa juga dokumen-dokumen penting lainnya seperti total tunggakannya, nilai tunggakannya berapa, itu ada di dalam surat tugas ya. Nah, ini yang harus kalian ketahui nasabah-nasabah biar makin cerdas. Jangan pernah mau digertak seperti ini, dibilang bahwa Anda tidak kooperatif, Anda mempersulit. Tidak mempersulit, justru kalianlah yang mempersulit diri sendiri ketika menagih tidak membawa kelengkapan dokumen secara offline. Oke, paham? Oke. Kalau gitu saya pamit ya. Mudah-mudahan video kali ini membuat Anda teredukasi dengan baik dan membuat Anda makin semangat lagi untuk menerima DC-DC lainnya yang datang ya ke tempat Anda dan tidak ada lagi rasa takut ketika didatangi oleh DC pinjol apapun, berapapun jumlahnya. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sebelumnya saya doakan untuk para subscriber dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kesehatan yang terbaik untuk kalian. Allah menjagai kalian siang dan malam, meluputkan kalian dari malapetaka dan mara bahaya. Allah memberikan kelancaran, kemudahan atas setiap ikhtiar dan usaha yang kalian lakukan, dan Allah memberikan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.